Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti." Ada 7 persoalan orang yang sudah mati tapi pahalanya tetap mengalir. Yang pertama, man 'allama ilman, barang siapa yang mengajari ilmu, au ajra nahron, atau orang yang mengalirkan sungai. Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, inna lana fil bahaim ajron, apakah kalau kami memberi minum kepada hewan-hewan ternak juga dapat pahala?" Fi kulli kabidin ratbin ajrun, setiap yang memiliki hati yang basah kalau dikasih minum itu dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man wafa wa wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa biqaulillahi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua suatu saat akan menyelesaikan kehidupan kita di bumi, di dunia ini, dan akan mengalami proses pemindahan. Setelah kita hidup sekarang, kalau sudah datang ajalnya, maka jasad kita akan dipindah, dikubur di bawah tanah, sedangkan ruh kita akan diletakkan oleh Allah di alam barzakh untuk menanti terjadinya hari kiamat dan hari berbangkit. Sehingga siapapun kita yang beriman kepada Allah, percaya akan adanya gaib, percaya adanya pahala dan dosa, percaya adanya surga dan neraka, setiap kita ingin kalaulah satu saat kita mati tapi ada asar yang masih terus mengalir, ada bekas yang bisa kita manfaatkan meskipun jasad kita sudah tidak lagi di dunia ini, tapi pengaruh-pengaruh yang kita kerjakan masih bermanfaat buat kita dan orang lain. Seperti mana sering kita dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia mati, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasah, terputus amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bisa dimanfaatkan, atau anak soleh yang selalu berdoa untuk orang tuanya. Karena apa? Karena di dunia ini kalau kita hidup sekarang, mungkin yang namanya pahala dan dosa tidak seberapa kita merasakannya. Tapi kalau sudah mati, ternyata pahala dan dosa akan bisa kita rasakan pengaruh-pengaruhnya kalau sudah ada di alam barzakh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam
Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan. Yakni kalau sudah kita mati baru orang yakin. Ketika masih hidup tidak yakin akan adanya pahala dan dosa. Tapi kalau sudah mati baru orang percaya. Dan alhamdulillah kita yang beriman, yang percaya akan adanya pahala-pahala dan dosa, ini haruslah tertanam dalam diri kita sehingga termotivasi untuk mengukir perbuatan baik. Kalau kita mati nanti pahalanya itu yang bisa kita andalkan. Sehingga dalam satu hadis yang menarik kita bicarakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih." Ada 7 persoalan yang pahalanya mengalir sedangkan orangnya sudah mati ada di kuburnya. Ada 7 persoalan orangnya sudah mati tapi pahalanya tetap mengalir. Yang pertama, man 'allama ilman, barang siapa yang mengajari ilmu. Tentu di sini ilmu yang bermanfaat secara umum, tapi secara khusus ilmu agama. Karena kalau kita mempelajari ilmu agama kapan dan di mana saja pasti dibutuhkan. Lalu disampaikan kepada orang lain, diajarkan, dan orang yang mengamalkan ilmu tadi dia dapat pahala. Orang yang mengajarkannya pun juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan. Seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqas min ujurihim syai'an." Barang siapa yang memberikan sunnah, contoh-contoh yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik, baginya dapat pahala, dan baginya juga pahala orang yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala mereka. Sehingga sekarang bisa kita mencari ilmu lalu kita ajarkan kepada orang lain semampu kita. Atau yang berkaitan dengan ilmu tidak bisa kita menyampaikan lewat ceramah, tapi mungkin bisa menyampaikan ceramah para mubalik, para ulama yang mengajak kepada pintu-pintu surga sehingga menjadi sebuah kemudahan untuk mengakses ilmu. Insya Allah itu pun juga akan mendapatkan pahala. Meski tidak semua orang bisa menyampaikan ilmu, tapi kita bisa berkontribusi, mengambil bagian meski tidak banyak, meskipun sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, au ajro nahron, atau orang yang mengalirkan sungai. Kalau pada zaman dahulu atau di tempat-tempat yang ada sungai, di kampung-kampung sana ada sungai, maka sungai yang dialirkan sehingga aliran air itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang butuh. Apalagi manusia, jangankan manusia, hewan saja yang memanfaatkan air itu yang telah dialirkan oleh seseorang, maka orang yang mengalirkan sungai tadi pun juga akan dapat pahala. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita pada zaman dahulu ada seseorang yang sangat haus di padang pasir, lalu dia mendapati sumur, tidak punya sesuatu buat mengangkat air, terpaksa dia turun ke sumur. Setelah naik keluar, dia mendapati anjing yang juga kehausan pun dia mengambilkan air tadi. Maka Allah mengampuni dia. Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, inna lana fil bahaim ajron." Apakah kalau kami memberi minum kepada hewan-hewan ternak juga dapat pahala? Fi kulli kabidin radbit ajrun. Setiap yang memiliki hati yang basah kalau dikasih minum itu dapat pahala. Jadi kalau umpama ada air yang mengalir dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain dalam bentuk sungai, maka yang membantu pengairan itu akan mendapatkan pahala. Mungkin orangnya sudah mati tapi pahalanya masih mengalir.
Au hafara bi'ran, atau orang yang menggali sumur. Tidak jauh beda dengan yang pertama, menggali sumur. Kalau sekarang beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu orang menggali sumur di tempat umum sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi sekarang rasa-rasanya susah. Kalau orang gali sumur dipakai untuk pribadi di rumahnya saja. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa dia menyiapkan air minum di depan rumahnya, ada jalan umum sehingga siapapun yang lewat, tukang becak, jalan pejalan kaki atau siapapun bisa meminum tanpa harus membeli. Tulis air minum gratis. Dan itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Meskipun airnya sudah habis, tapi dia menjadi darah dan daging. Dan itu bisa dimanfaatkan dan pahalanya mengalir kepada orang yang telah menyiapkan. Mati orangnya, pahalanya itu yang dibutuhkan. Atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, au gharasa nakhlan, atau orang yang menanam kurma, pohon kurma. Kenapa disebut pohon kurma? Karena ini merupakan pohon terbaik. Pohon yang diberkahi, buahnya sangat banyak manfaat dan khasiatnya, banyak gizi. Tetapi di tempat kita tidak ada kurma. Akan tetapi bisa kita kerjakan yang berkaitan dengan pohon dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Misalkan penghijauan yang bisa dimanfaatkan kalau sudah besar nanti tumbuh menjadi pohon yang besar, dipakai untuk berteduh oleh orang-orang yang kepanasan. Ataupun itu pohon umum, kalau dia berbuah, buahnya bisa dimakan oleh siapapun yang butuh tanpa harus minta izin. Tulis ini pohon gratis, milik umat, milik masyarakat. Itu juga akan menjadi pahala yang mengalir. Penghijauan, siapapun yang punya kemampuan silakan beli bibit-bibit tanaman, tanam di tempat umum, karena itu akan bermanfaat buat dirinya dan orang lain. Atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Tentu tidak semua memang yang mampu membangun masjid. Kalaupun Allah kasih kemampuan membangun masjid, ini fadilah yang besar. Dalam hadis yang sahih muttafaq alaih, Rasul bersabda, man bana masjidan mimma yabtaghi bihi wajhallah banallahu lau baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid dengan ikhlas karena Allah, maka nanti Allah akan membangun satu rumah di surga. Tapi tidak semua orang bisa, Pak. Hanya saja bisa kita juga andil membantu masjid yang sudah ada ini. Kenapa? Masjid butuh yang namanya biaya, butuh yang namanya dana. Mungkin kita tidak punya banyak uang, tapi sedikit yang bisa kita sisihkan. Di sana sini sudah ada kotak-kotak amal, itu bisa kita jadikan amal. Kalaupun sudah habis uangnya, tapi pahalanya mengalir. Orangnya mati, pahalanya tetap ada. Awarrasa mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf. Kalau pada zaman dahulu mushaful Quran itu kan tidak dicetak dalam jumlah yang besar, ditulis pada zaman dahulu, sehingga Quran bisa diwariskan kepada generasi, kepada anaknya, kepada keluarganya, dan yang menulis, yang memilikinya, yang diwariskan kepada orang lain juga mendapatkan pahala. Tapi kalau sekarang kita lebih mudah mendapatkan Quran, tinggal beli banyak cetakan Quran, lalu kita cari orang yang butuh mushaful Quran, kita cari di pelosok-pelosok sana, ternyata banyak orang yang tidak punya Quran. Ada masjid-masjid di desa-desa, Qurannya sudah rusak. Siapa yang punya kemampuan harta, cari, siapkan mushaful Quran, cari orang-orang yang butuh Quran. Itu kalau dibaca akan menjadi pahala yang mengalir bagi orangnya yang menyiapkan, meskipun sudah masuk ke dalam kuburnya. Atau yang terakhir kata Rasul, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau orang yang meninggalkan anaknya, dia mati, orang tuanya, anaknya masih ada, soleh, dia minta istighfar kepada Allah untuk orang tuanya, itu pun juga akan menjadi amal. Dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana mendidik anak-anak, membina, mentarbiyah, dan jangan lupa
juga mendoakan orang tuanya. Kenapa demikian? Seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Ya Musa, waqir walidaik." Muliakan orang tuamu. Muliakan orang tuamu, maka aku akan memberi kepadamu anak yang juga akan memuliakanmu. Tapi kalau kamu tidak memuliakan orang tuamu, maka saya pun akan membalas anak yang tidak akan memuliakanmu. Maknanya apa? Di antara bentuk memuliakan orang tua kita, doakan terus orang tua kita mati. Orang tua kita mati, misalkan kita doakan mereka. Ataupun masih hidup, jangan pernah putus untuk mendoakan orang tua kita. Karena apa? Di antara balasannya Allah akan memberikan anak buat kita yang juga akan mendoakan kita. Dan kalau sudah meninggal orang, umpama dapat azab kubur, naudzubillah, semoga orang tua kita tidak dapat azab kubur. Umpama orang tua dapat azab kubur, kita doakan terus. Doa anak untuk orang tuanya ternyata menjadi peringan azab kubur bagi orang tuanya. Karena orang yang sudah mati, dia butuh doa orang yang hidup. Oleh karena itu, ini hal yang sangat penting. 7 perkara orang yang sudah mati pahalanya tetap mengalir. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf. Barakallah li wa lakum min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al mukhlisin wa ashabihi al mujahidin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rahmanir Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Sami'ud Du'a, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.